Dalam masalah menepati ancaman, Allah menjelaskan, menegaskan tentang ancaman orang yang berbuat dosa besar, ya, yang Allah tegah, ya, yaitu dengan siksaan api neraka. Nah, ancaman Allah tersebut itu wajib ditepati, tak ada ampunan, ya. Jadi bagi mereka pelaku dosa besar tidak diampuni dosanya. Ya. Oleh karenanya boleh dikafirkan, ya. Boleh dikafirkan kalau dosa besar itu bagi khawarij itulah, ya, dia dianggap sebagai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Tidak berhukum dengan hukum Allah, itu terus dihukumi kafir. Padahal di sana ada ada kemungkinan penghukuman di situ bukan berkenaan dengan masalah agama, ya, hukum halal haram, ya, yang mana menghalalkan Allah yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukan. Akan tetapi dalam masalah Muawiyah, ya, dan Sayyidina Ali itu dalam masalah perundingan, ya, perundingan yang mana mereka lalui untuk menjalin perdamaian, untuk menciptakan perdamaian antara umat Islam. Nah, di situ oleh pengikut Sayyidina Ali yang kemudian keluar dan menjadi khawarij, menyatakan itu adalah merupakan berhukum dengan selain hukum Allah dan hukumnya kafir, kan? Nah, selama-lamanya di neraka. Kan mereka tak ragu-ragu, tak merasa bersalah mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali dan Muawiyah, ya. Itulah yang berlaku khawarij. Demikian Mu'tazilah, sama di situ, ya, dalam artian Allah tidak membatalkan, ya, siksaan terhadap pelaku dosa besar dan tak ada ampunan bagi pelaku dosa besar. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, wal maksudu anna mithla haula i'taqadu ra'yan. Ya. Ya, siapa? ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. Maksudnya adalah orang yang semisal mereka itu, orang-orang yang semisal mereka itu meyakini sebuah pandangan, ya, pendapat, kemudian mereka menginginkan, ya, lafal teks Al-Quran yang sebetulnya memiliki makna dan maksud jelas dan telah memiliki makna yang sepatutnya, tetapi mereka membelokkan atau mengarahkan, ya, makna teks Al-Quran kepada pandangan dia yang telah mereka anut, ya. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan, dua kelompok. Yang pertama memiliki satu persepsi, ya, memiliki sebuah keyakinan, kepercayaan, ya, pandangan, kemudian mencari-cari, ya, ayat Al-Quran untuk supaya dapat dibelokkan dan dipaksakan, ya, kepada
maksud yang sesuai dengan kepercayaan, keyakinan, dan pandangan mereka. Nah itu itu mereka ya. Syiahnya, kemudian Mu'tazilahnya, Khawarijnya. Ya. Oleh karenanya adab seorang yang nak menafsirkan Al-Quran itu tak boleh memiliki agenda, persepsi, keyakinan terlebih dahulu untuk kemudian dia nakkan Al-Quran mengikuti dia dan patuh kepada dia dalam segala kepercayaan dan pahaman yang dianut. Ini merupakan sikap yang melampau atau yang jahat ya, terhadap Al-Quranul Karim. Jadi dia tidak memandang Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penuntun, pengajar ya, sebagai guru, sebagai pemimpin ya, Al-Quran, sebagai pemimpin ya, sebagai penunjuk ya, sebagai pemerintah ya, yang memerintahkan ya. Dan memosisikan dia sebagai hamba yang siap patuh, taat, tunduk ya, terhadap segala titah dan perintah Al-Quran. Tidak memposisikan dirinya seperti itu. Bahkan dia nakkan dirinya lah yang akan memimpin Al-Quran, menuntun Al-Quran, dan mengarahkan Al-Quran. Ya. Ini merupakan sebuah sikap yang jahat ya, terhadap Al-Quran. Nah, dalam cara-cara seperti itu, salafun minas sahabah, ya, para ulama-ulama pendahulu kita, salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, ya, dan tabi'in, ya, dan juga para a'immatul muslimin, tak ada yang menganut cara seperti itu sama sekali. Ya. Itu cara yang menyimpang, ya, cara yang menyimpang dalam menafsirkan Al-Quran. La fi ra'yihim wa la fi tafsirihim. Tidak sesuai dengan dan tidak ada yang memiliki pandangan, pahaman sebagai pahaman seperti pahaman mereka ya. Pahaman mereka itu ya Allah wajib melaksanakan ancamannya ya. Tidak boleh menerima apa-apa syafaat dan tidak boleh mengampuni ya, dosa besar hambanya karena telah menetapkan sebuah ancaman. Allah mengancam, pastinya Allah menepati ancaman itu. Bagaimana Allah menepati janji? Sebagaimana Allah menepati janji, Allah mestilah menepati ancaman yang dia sampaikan. Jadi di sini mereka menyamakan ya. Karena Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, ya kan? Ya. Nah, mereka tak melihat itu. Ya. Mereka hanya mensamakan dan itulah merupakan sikap yang tegas dan adil. Nah, itu adalah merupakan sebuah justifikasi yang mengikut hawa nafsu. Allah mengampuni dalam ayat Al-Quran. Ya. Allah punya istilahnya sunnah, prinsip. Ya. Allah mengampuni seluruh dosa selain kesyirikan. Ya. Selain kesyirikan, meskipun sebesar apapun dosa, Allah boleh mengampuni selama hambanya minta ampun, taubat. Lah, ya. Selama hambanya bertaubat, minta ampun, Allah mengampuni. Ya. Itulah ajaran yang benar, tapi mereka memiliki pahaman seperti itu. Tidak ada dalam pandangan salaf, tak ada seperti itu. Nah, wala fi tafsirihim, dan juga tak ada para salaf itu memiliki tafsiran-tafsiran yang mereka capai, ya kan? Mereka capai itu tak ada tafsiran seperti itu, ya. Tafsiran nanti ada contoh-contohnya, ya. Ya, yang sebelumnya pun telah dibagikan contohnya.
Sebelumnya sudah dibagikan contoh-contoh tafsiran yang songsang ya, sesat, ya, menyimpang. Ya. Itu semua memang sebuah kesalahan, kekeliruan dan kesesatan dalam penafsiran. Sebabnya apa? Ya, sebabnya tadi itu mereka menjadikan Al-Quran bukan sebagai pemimpin, sebagai petunjuk, ya kan? Sebagai pengajar, ya. Tapi dijadikan sebagai benda yang boleh diotak-atik, ya kan? Dan boleh dipaksakan untuk mengikut segala keinginan dia. Nah, itu kesalahannya di situ. Maka capaian yang diperoleh daripada tafsirnya adalah songsang, sesat. Ya. Wa ma min tafsirin min tafasirihimul batilah illa wa butlanuhu yazharu min wujuhin katsirah. Tak adalah sebuah tafsiran daripada banyak tafsiran yang mereka lakukan yang merupakan tafsiran-tafsiran kebatilan, melainkan kebatilan dalam tafsiran itu amat jelas, ya, tampak ya, dengan pahaman kita yang tidak terlalu bersusah payah memahami, tampak kesesatannya, kebatilannya dari sisi-sisi yang banyak. Dzalika min jihatain, yang demikian dari dua sisi. Yang pertama, minal ilmi bi fasadi qaulihim, yaitu satu sisi kita boleh ketahui daripada kerancuan pandangan dan kepercayaan serta pahaman mereka ya yang mereka ucapkan. Apa itu? Ya sebagaimana tadi contoh kembali lagi bahwasanya Allah wajib melaksanakan ancamannya. Tak boleh Allah mengingkari ancamannya. Tak ada kata ampun, tak ada kata terima syafaat untuk membatalkan ancaman itu. Ancaman terhadap pelaku dosa besar ya. Itu adalah merupakan pahaman kepercayaan mereka ya. Dan orang yang pelaku dosa besar ini tak boleh masuk surga ya. Dia masuk neraka. Kemudian nantinya tak boleh masuk surga. Mungkin jadi dia kalau bukan kafir, musyrik, dia manzilah bainal manzilatain ya. Dia tidak di neraka, tidak di surga. Kalau dia siksaan neraka sudah selesai, dia diletakkan manzilah bainal manzilatain. Jadi kalau dosa besar itu sudah haram masuk surga. Atau di dalam neraka selama-lamanya. Bagi pendapat Khawarij, ya kan, di neraka selama-lamanya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah pandangan yang jelas kita pahami merupakan kebatilan. Ya. Kebatilan ini mungkin ulama yang boleh memahami ini ya. Dari pengetahuan satu sisi kita mengetahui kerancuan ya, pahaman kepercayaan akidah mereka. Wataratan sisi lain atau sisi kedua minal ilmi bi fasadi ma fassaru bihil Quran, yaitu kita dari pengetahuan aspek penafsiran mereka, kerancuan penafsiran mereka. Kerancuan penafsiran mereka ya, karena sudah memiliki agenda ya kan, tadi agenda yang telah disiapkan untuk diterapkan atau dipaksakan kepada makna lafal Al-Quran, teks Al-Quran, maka di situ tampak dan pemaksaannya itu tampak ya. Ayat Al-Quran yang berbunyi begini tapi dimaksudkan begini ya, itu tampak ya, nanti banyak contoh ya, nanti banyak contoh, ada beberapa contoh nanti ya, sebagaimana contoh yang saya sebutkan berkenaan tentang Mu'tazilah ya, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Di sini hatta nab'atsa rasulan, sehingga kami Allah mengutus seorang rasul, jelas seorang rasul ya kan. Tetapi mereka karena sudah memiliki keyakinan akal itu adalah dasar utama yang di atas segala-galanya, dan dengan akal manusia dapat taklif dengan mengetahui adanya pencipta ya, maka
Di sini bukan rasul ya kan, akal. Jadi hatana bahasa aklan. Tafsirnya rasulan ditafsirkan aklan. Kita tampak di situ pahaman mereka yang pertama salah, penafsiran mereka tampak sekali ada unsur pemaksaan yang begitu jelas ya. Yang mana dalam bahasa rasulan tak ada maknanya aklan, itu tak ada. Nah, gitu. Imma dalilan ala qaulihim au jawaban alal mu'aridi lahum ya. Jadi penafsiran mereka itu kadang ada kalanya sebagai istidlal mereka ya. Mereka mengambil dalil dari Al-Qur'an, tapi cara pemahaman Al-Qur'an itu sangat rancu ya, tampak pemaksaan terhadap makna ayat ya. Ya, sementara ayat ini dia menunjukkan kepada masalah yang jelas bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Nah, jadi ad-dalil la yadullu ala madlulihim, ala madlul allazi aradu, kepada makna yang mereka maksud. Wa imma an yakuna jawaban 'alal mu'arid lahum. Nah, kadang mereka mengambil ayat ya kan, tatkala mereka berdebat. Mereka zaman-zaman mereka ini banyak perdebatan ya. Pada masa-masa Imam Asy'ari ya kan, selepas abad ketiga, bercambahnya pemahaman-pemahaman yang berbagai, aliran-aliran yang berbagai, mereka ini bersaing ya. Mereka bersaing dan mencari simpati ya, umat Islam. Nah, simpati yang mereka raih dengan cara mereka ini paling rasional, paling logik. Nah, maka mereka berlomba-lomba ya, dalam berdebat dengan menggunakan rasional. Nah, jadi kelompok mana yang argumennya paling rasional. Itu dulu. Maka Imam Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah melihat keadaan seperti itu pun ya mereka membela ahli sunnah dengan cara logik juga ya, dengan rasional juga. Sehingga Ibnu Taimiyah pun ya pada abad yang ke-7 ya, itu pun mau tak mau ya masuk pada gelanggang dialog ya, debat secara dialog, secara rasional ya, ilmu kalam ya kan. Kemudian meskipun Ibnu Taimiyah itu bukan mutakallimin ya, tetapi ya beliau menggunakan pendekatan rasional juga. Nah, oleh karenanya kadang kata-kata beliau ini dipandang tajsim ya, padahal bukan tajsim. Nah, Syekhul Islam bukan termasuk mujassimah ya, saya katakan di sini ya, karena memang beliau terpaksa masuk dalam sebuah dialektik secara ilmu kalam rasional, maka apa yang terucap pun tampak seakan-akan beliau itu tajsim, padahal tidak sama sekali. Mabda yang dipegang adalah laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas. Tak boleh tidak. Ya. Disitulah. Maka tatkala mereka berdebat ya, orang Mu'tazilah, ya, Syiah ya. Nah, mereka ini mencari-cari ayat ya kan, dan ditafsirkan dan dipaksakan penafsirannya seakan-akan Al-Qur'an menyokongnya. Nah, ini kita boleh tampak di situ ya kerancuannya. Wa min haula man yakunu hasanal ibarati fasihan yadusul bid'ah fi kalamihi. Aksarun nas la ya'lam. Dan sebagian daripada mereka itu ya, ada ya sebagian yang hebat ya, cara dialeknya, cara menyusun narasinya, ya, cara menyusun kata-kata ya, yang begitu fasih dan memukau ya, fasih dan memukau, dengan menggelitik akal, ya kan, kadang menggelitik akal dan pikiran. Nah, dengan kepandaian mereka menggunakan kata-kata yang menarik dan memukau, yadusul bid'ah. Mereka memasukkan secara samar ya,
secara samar kebid'ahan fahaman. Ya. Nah, di sini orang yang alim yang boleh tahu, ya. Orang yang alim, orang yang benar-benar memiliki ilmu agama yang dalam, boleh tampak ada sisipan-sisipan kebid'ahan fahaman, ya. Fahaman yang bid'ah yang dimasukkan dalam penjelasan agama, ya. Fahaman agama. Wa aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia, ya masyarakat tak mengetahui itu, tak mengetahui. Di sini harus hati-hati. Sekarang ini kita dapati siapa? Liberal itu. Hati-hati ya. Mereka banyak menulis di media massa, ya kan. Satu artikel ulasan yang kadang kita tak tampak di situ adalah kesesatan yang berbahaya dengan cara dialek dan liuk kata yang mereka pakai, padahal isinya adalah sebuah kesesatan, ya, sebuah kesesatan yang sangat berbahaya. Maka orang yang pandai saja yang dapat melihat itu merupakan sebuah kesesatan. Nah, contoh kasahibil kasyaf wa nahwihi. Sebagai contoh Imam Zamakhsyari yang berakidah Mu'tazilah, ya. Beliau hebatnya, ibaratnya memang memukau dari sisi bahasanya dan dari sisi ulasannya luar biasa. Ya, cantik. Ya, cantik. Nah, di situ dalam masalah ayat akidah hati-hati, beliau memasukkan bid'ah Mu'tazilah di situ, ya. Hatta innahu yurawiju ala khalqin katsir. Nah, sehingga beliau ini mengelabui, ya kan, melakukan suatu satu modus yang mana dapat membuat orang terpukau, ya. Mimman la ya'taqidul batila min tafasirihimul batilah, masya Allah, ya. Yaitu ya, itu orang-orang yang tidak mengetahui, ya, tidak melihat kebatilan daripada tafsir yang ada dalam kitab tersebut. Jadi dipikir Kasyaf ini adalah kitab yang aman, ya, safety, ya, seluruhnya, ya. Mereka tak tahu padahal di dalamnya ada beberapa keberadaan, ya, berkenaan tentang ayat tafsir ayat istifah, ya, ayat mutasyabihah. Faqad ra'aitu minal ulama'il mufassirin wa ghairihim man yadhkuru fi kitabihi wa kalamihi min tafsir ma yuwafiqu usulahum allati ya'lamu aw ya'taqidu fasadaha wa la yahtadi li dzalik. Ini kata Ibn Taimiyah pada abad yang ke-7, ya. Pada abad ke-7 atau ke-8, ya. Beliau hidup pada abad ke-7, masuk ke-8 kalau tak silap. Atau abad ke-7 semua. Nah, pada abad ke-7, ya. Beliau mengatakan di sini, aku telah melihat, ya, sebagian ulama ahli tafsir, ya, dan lainnya. Ya, ada yang kadang menukil, ya, dan mengutip, ya, dan menyampaikan, ya, kutipan itu dalam kitabnya atau dalam ceramahnya, tafsiran Mu'tazilah, ya. Tafsiran Mu'tazilah atau fahaman-fahaman yang fahaman-fahaman yang memang itu merupakan usuluhum, ya kan. Sementara dia tahu, ya, bahwasanya fahaman itu sebetulnya itu batil, ya, fahaman batil, tapi dia tidak
menganggapnya sebagai perkara yang berbahaya. Jadi walayah tadi ila zalik, lidzalika tak melihatnya sebagai sebuah bahaya. Biasa saja mengutip, padahal pahaman itu sepatutnya kalaupun disampaikan mestilah dijelaskan kebatilannya. Jadi boleh menyampaikan ya sebuah kebatilan, tapi dengan syarat dianya ditolak, ya kan? Dijelaskan sisi kebatilannya. Jangan menyampaikan satu pahaman batil terus tak ada apa-apa, disampaikan begitu seakan-akan itu perkara dia yakini dan dia anut. Nah, maka para pendengar, ya, para murid, ya, masyarakat, ya, audiens melihatnya itu pahaman yang dapat dianut, ya kan? Padahal itu adalah kebatilan. Itu bahaya di situ kalau kita menyampaikan sebuah pahaman yang batil dan tahu itu batil, jangan diam saja, kita jelaskan kebatilan yang ada, ya, kebatilan yang ada. Contoh kalau umpama kita mengambil contoh pahaman kebatilan, ya, bagaimana saya sebutkan tadi, yaitu dengan menyebutkan pahaman mereka begini, ya. Para pendengar tahu, oh itu pahaman yang batil, ya kan? Nah, bukan menyatakan pahaman batil tanpa mengambil atau memberikan garis memberikan headline berkenaan tentang kebatilannya, tidak. Istilah diterangkan, ya kan? Kalau tidak dia menyebutkan sebagai contoh kebatilan, ya jelaskan kebatilannya, ya. Nah begitu, ya, itu tanggung jawab, ya. Setiap ustadz, setiap seorang yang alim, ya, dalam menyampaikan agama, ya. Kadang ada pahaman-pahaman yang songsang itu dikutip tapi tanpa dijelaskan kebatilan, itu tak betul, ya. Tsumma innahu bisababi tatarrufi haula wa dalalihim dakhalatil rafidah al-imamiyah tsumma al-falasifatu tsumma al-qaramitatu wa ghairuhum fima huwa ablaghu min dzalika wa tafaqama al-amru fil falasifati wal qaramitati war rafidati fa innahum fassaru al-Qur'ana bi anwa'in la yaqdi minha al-'alimu 'ajaban. Tafsir Rafidah ka qaulihim tabbat yada Abi Lahab wa huma Abu Bakar wa Umar. Nah, di sini bahayanya, ya. Bahayanya itu bukan setakat di situ dan berhenti, tidak, ya. Setakat di situ dan berhenti, bahkan akan berlanjut dan membesar, ya. Akan berlanjut dan membesar. Beliau melanjutkan bahwasanya kemudian disebabkan, ya, diakibatkan daripada ekstremisme mereka, ya, ekstrem kiri di sini atau ekstrem kanan, tak pasti ekstrem kanan terlalu melampau, ya boleh ekstrem kanan. Ekstrem kiri ini adalah para pembenci, ya, para pembenci dan orang-orang mungkin di luar Islam atau munafikin, ya. Tapi orang yang mengaku Islam, yang adil-adil ini at-tatarruf yang kanan lah, taruhlah, ya, ekstrem kanan, ya. Mereka yang berlaku ekstrim seperti ini dalam pemahaman agama, dalam ekstrim dalam kesesatan yang mereka buat, itu akan makin membesar, ya, dan akan menarik dan mendorong para kelompok-kelompok yang lain pun juga, ya, untuk lebih luas dan lebih dalam lagi mereka melakukan ekstremisme, ya, melakukan ekstremisme. Jadi kelompok demi kelompok, ya, banyak kelompoknya, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabriyah, Murji'ah, Qadariyah dan lain-lainnya, ya.
Ini mereka ini saling bersaing melihat, oh mereka ini sampai kepada itu dalam melakukan propagandanya ya kan, dengan kesesatan dan ekstremisme yang dia tawarkan. Nah ini menarik pada kelompok lain tak mau kalah, menunjukkan sebuah propaganda yang lain dan corak yang lain dengan kesesatan yang lain dan makin banyak bentuk-bentuk kesesatan yang berbagai ya. Makin banyak bentuk-bentuk kesesatan-kesesatan yang bercorak-corak ya, ekstremisme ya, yang makin berbagai ya, tampakkan oleh kelompok-kelompok yang banyak itu. Sehingga di sini dakhalatur rafidah al-imamiyah tsummal falasifah tsummal qaramithah. Nah, rafidah ini umum ya, tapi al-imamiyah ini khusus imam 12. Jadi seluruh Syiah ya sebetulnya, seluruh Syiah itu Rafidah kecuali Az-Zaidiyah. Syiah Zaidiyah yang bukan Rafidah. Ya. Seluruh Syiah itu semuanya Rafidah. Tak terkecuali. Kecuali ya, satu saja. Ya. Kecuali satu saja, yaitu Syiah Rafidah. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah saja yang bukan Rafidah. Rafidah itu adalah maknanya menolak kekhalifahan Abu Bakar, Omar, Utsman. Itu Rafidah. Dia Rafidah di sini yang maksud adalah al-imamiyah, yaitu sekte Syiah 12 imam. Tsummal falasifah, kemudian para filsafat. Ini filsafat ini bukan orang yang orang kafir dari Yunan, bukan non-Muslim, tapi Muslim, ya, orang Islam, tetapi falasifah, ya. Falasifah, macam Ibnu Sina, ya, Ibnu Rushd, Farabi, itu falasifah, ya, itu falasifah. Ada falasifah yang kesesatannya melampau-lampau, ya. Ada yang kesesatannya ya tidak sampai melampau, ya. Tapi kebanyakan memang berlaku pahaman yang sesat, ya. Falasifatul muslim. Maka Imam Ghazali pun menulis Tahafutul Falasifah, ya. Tahafutul Falasifah. Menulis kitab yang berjudul Tahafutul Falasifah. Falasifah yang pahamannya mutahafid, ya. Ini saling berserabut, ya, dan saling berhantam-hantaman, bertentangan satu sama lain, ya. Bertentangan dengan akal, bertentangan dengan pahaman dia sendiri yang lain, ya. Tahafud, ya, mutahafid, yang mana tidak tidak mustaqim, ya. Tidak pahaman yang mustaqim, siratal mustaqim, ya, mutahafid. Jadi menabrak sana, menghantam sana, ya. Kemudian menghantam pahamannya dia sendiri dalam masalah yang lain. Itulah tahafud. Tsummal qaramithah. Kemudian firqah qaramithah. Qaramithah ini adalah firqah Syiah, ya, sempalan daripada Syiah. Qaramithah ini sesatnya, kesesatannya ya macam Ismailiyah lah, atau dia itu merupakan bagian daripada Ismailiyah, Syiah Ismailiyah. Ini sesatnya lebih jauh lagi daripada Imamiyah, ya. Wa ghairihim fima huwa ablaghu min dzalik, yang mana kesesatan mereka itu lebih dalam lagi, ya kan? Mereka masuk dalam kesesatan yang lebih dalam lagi. Wa tafaqamal amru, dan perkara ini menjadi bertumpuk-tumpuk kesesatan itu, ya. Kesesatan menjadi bertumpuk-tumpuk, ya. Kecelaruan menjadi bertumpuk-tumpuk, ya, yang dihasilkan oleh falasifah, qaramithah, rafidah. Fa innahum fassarul Qur'ana bi anwa'. Mereka telah menafsirkan Al-Quran dengan berbagai macam corak penafsiran yang berkelaru, ya, berkelaru. La yaqdi minhal alimu ajaban. Yang mana tidak henti-hentinya orang yang melihat itu merasa terkejut dan terkagum dengan kesesatan yang demikian demikian terbuka dan terpampang demikian. Bagaimana boleh pahaman-pahaman seperti ini dianut, gitu. Heran seorang alim, ya,
Seorang alim apabila melihat penafsiran mereka dengan berbagai macam kecelaruan itu sangat heran, akal macam mana boleh berbuat demikian, ya kan? Akal macam mana, hawa nafsu yang begitu buruk, yang seburuk apa sehingga mampu merubah makna ayat sedemikian. Inilah yang dikatakan seorang alim melihat penafsiran yang berbagai macam yang bercelaru sedemikian sesatnya, itu yang sangat-sangat mengherankan bolehnya berlaku seperti itu ya. Tafsir Rafidhah kaqaulihim. Nah, ini contoh ya. Tafsir kelompok Rafidhah ya, bagaimana contoh menafsirkan ayat tabat yada abi lahab. Celaka, sungguh celaka ya kedua tangan Abi Lahab. Ditafsirkan kedua tangan ini Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dan Umar kedua tangan Abi Lahab. Subhanallah. Nah, tak payah dikomentari lah. Ini orang yang bodoh tak mungkin ke situ. Ini kan mengada-ngada ya kan. Karena kebencian yang begitu mendalam ya orang Syiah Rafidhah terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, kebenciannya sudah tak terukur ya. Luar biasa. Ini karena apa? Karena ya mereka punya negara yaitu Persia, tumbang dan tak akan berdiri balik ya. Ditumbangkan oleh Sayyidina Umar. Jadi sebagai balas dendam mereka kepada Umar, ya inilah Syiah Rafidhah Imamiyah itu ya. Dan dengan mengibarkan bendera kebencian ya, terhadap Umar dan sebelumnya Abu Bakar sekali. Gitu. Dan sebelumnya Abu Bakar sekali karena Abu Bakar yang mengangkat Sayyidina Umar sebagai khalifah. Dan juga mengklaim Abu Bakar merampas kekhilafahan daripada Sayyidina Ali. Nah, maka disebutlah kedua khalifah ini, Abu Bakar, Umar. Sedikit-sedikit yang buruk-buruk ya kalau ada tasniyah ya, bentuk tasniyah Abu Bakar dan Umar. Al-Jibti wa Taghut dalam Al-Qur'an pun ditafsirkan Abu Bakar dan Umar. Syaitan ya, syaitan. Jadi luar biasa ya, kebencian yang saya pun tak paham. Tak mungkin kalau orang Muslim benci seperti itu. Maka mereka bukan Islam ya. Mereka adalah orang penyembah api ya dari Persia ya. Yang mana mereka rasa dendam kusumatnya itu luar biasa ya, terhadap Sayyidina Umar. Terhadap Sayyidina Umar. Umar ini sudah bagi mereka ini lebih jahat daripada iblis. Ya. Nah, bagi orang-orang Syiah yang mana mereka dendam karena Persia tumbang ya kan. Itu mensifati Sayyidina Umar lebih buruk daripada iblis. Itu mereka. Jadi jangan heran ya kalau Sayyidina Umar dan Abu Bakar disifati dan disebut-sebut sedemikian oleh Syiah ya. Jangan terheran-heran, itulah mereka. Kemudian ayat lain lain asyrakta, ayatnya lain asyrakta ada wa. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Di sini asyrakta di sini adalah syirik, berbuat syirik. Demi Allah, jika kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka. Sungguh akan binasa dan dan hancur lebur, tak ada guna seluruh amalnya. Di sini asyrakta di sini adalah menyekutukan, bisa tafsirkan menyekutukan antara Abu Bakar, Umar dan Ali dalam khilafah. Ini tafsirannya Syiah ya. Nah, itu dikatakan layah batanna amaluk. Alhamdulillah ya. Nah, tak ada akal memahami ayat ini, tak ada memahami seperti ini ya kan. Makanya di sini seorang alim ini tak boleh henti-hentinya melihat macam mana. Kagum bukan kagum karena kebagusan, tapi kagum karena kebodohan dan kesesatan dan
macam mana boleh kebencian sedemikian rupa, ya kan? Tak masuk akal. Orang benci, ya kan? Benci. Tetapi taklah seperti ini, ya. Taklah seperti ini. Luar biasa kebencian itu. Kita pun kagum, ya, kebencian sedemikian. Ya. Kemudian yang lainnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nah, di sini ditafsirkan an tazbahu baqarah. Baqarah ditafsirkan hiya Aisyah asbazahnya. yakni Allah merintahkan kalian menyembelih baqarah, yaitu Aisyah. So, kebenciannya kepada Aisyah. Kenapa benci kepada Aisyah? Ya, karena pertama mungkin anaknya Sayyidina Abu Bakar. Dan anaknya Sayyidina Umar pun, Hafsah pun dibenci. Yang kedua karena Aisyah di sini ya pernah ya sedikit ada Sayyidina Aisyah ini tak terima sikapnya Sayyidina Ali yang mana dibagi jauh berkenaan tentang hadisul ifk, yaitu cerita kebohongan berkenaan isu zina Sayyidatina Aisyah, ya. Itu Sayyidina Ali tidak mengomentari apa-apa, ya, dan mengatakan wanita ramai ya Rasulullah. Nah, begitu. Maka Sayyidatina Aisyah pun mendengar itu dan merasa kurang suka terhadap Sayyidina Ali, ya, dengan tanggapannya Sayyidina Ali seperti itu, ya. Nah, jadi Sayyidina Ali pun kemakan oleh isu yang disebarkan oleh munafikin, ya. Berkenaan tentang hadisul ifki itu. Ya, hadisul ifki. Maka Sayyidatina Aisyah, ya, dalam menceritakan Rasulullah keluar dipapah, ya kan? Dipapah keluar untuk sholat berjamaah tatkala sakit dan sebelum meninggal. Itu Sayyidatina Aisyah itu sampai menyebutkan Sayyidina Ali itu berat, ya. Yang memapah Rasulullah keluar adalah Abbas dan seorang lelaki yang satunya lain. Padahal yang lelaki satu ini Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali dan Abbas yang menuntun, yang membopong Nabi, ya, kedua tangan Nabi, ya, keluar ke masjid untuk mengimami. Jadi memang ada rasa sakit hati yang masih tersisa gitu di hati Sayyidatina Aisyah, sehingga menyebutkan dan lelaki lain itu tidak disebut Sayyidina Ali. Ya, itu yang berlaku juga, ya, rahimahum radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tapi mereka pun, ya, tidak sampai terusan, ya. Tatkala perang Jamal, Sayyidina Ali pun kemudian memuliakan Sayyidatina Aisyah sebagai ummul mukminin, ya. Tidak menyentuh dengan sentuhan yang kurang sopan, bahkan menyediakan kendaraannya balik dan meminta supaya dikawal dengan baik kembali pada Madinah, ya. Kembali ke Madinah. Ini berlaku juga. Jadi dari sisi itulah kebencian Syiah terhadap Sayyidatina Aisyah itu luar biasa, ya. Sebagaimana kebencian mereka terhadap ayahnya yang begitu mendalam. Kemudian berikutnya contoh lagi. Ayat yang lain, qatilu a'immatal kufri, ya. Waqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum. Nah, di sini ditafsirkan a'immatal kufur ini adalah Talhah dan Zubair, ya. Talhah dan Zubair dibenci oleh Syiah karena Talhah dan Zubair adalah mendampingi Sayyidatina Aisyah dalam perang Jamal. Sayyidatina Aisyah, Talha dan Zubair mendampingi beliau dalam perang Jamal. Maka kedua sahabat ini, dua-dua ini adalah
orang yang dijanjikan Nabi sebagai penduduk surga ya, al-mubasysyirina bil jannah. Ya, bukan main-main. Nah, itu dibenci oleh Syiah. Talha dan Zubair. Kemudian ayat lain marajal bahraini dalam surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Nah, di sini marajal bahrain al-bahran huma Ali wa Fatimah. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Al-lu'lu'u wal marjan al-Hasan wal Husain. Ya macam tafsiran-tafsiran yang tak masuk akal. Subhanallah. Jauh sekali itu penafsiran. Wa kullu syai'in wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat berikutnya yaitu dari surah Yasin ayat ke-12, kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami himpunkan dalam fi imamin mubin. Di sini ditafsirkan imamin mubin adalah Sayyidina Ali. Imamin mubin. Ya. Padahal yang betul adalah aina hadza minal lafaz. Imamin mubin kenapa Sayyidina Ali? Dan yang betul adalah fi kitabin ya'tamu bihil insan wa ya'khudhu bihi wa yarahu wa yushahidu amalahu. Ya, fa aina hadza min Ali. Tak boleh lah ya. Jadi tafsiran yang benar adalah kitab yang mana akan diterima oleh setiap manusia di akhirat nanti. Allah himpun segala sesuatu yang mana berkaitan tentang sejarah hidup, perilaku dan perbuatan manusia selama hidup di dunia, itu dihimpunkan di situ. Ya. Di kitab Imamin Mubin, yakni kitabin, yang mana setiap manusia menerima ya dengan dirinya ya, menerima langsung daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dan melihat repot kehidupan dia di dunia, menyaksikan amalnya. Mungkin jadi kitab tersebut adalah macam iPad ya. iPad ya. Jadi bukan hanya tulisan tapi juga boleh diklik keluar gambar ya. Keluar gambar macam rekaman video, macam rekaman video, luar biasa ya, luar biasa. Jadi klik gitu, kemudian tampak gitu, boleh dibesarkan, boleh ditengokkan di ramai orang boleh tengok, atau dia boleh tengok sendiri, luar biasa. Inilah kitab Allah ya, yang nanti akan diberikan kepada setiap manusia. Jelas ayat itu berkenaan tentang kitab ya, yang akan diterima di akhirat nanti. Tapi ditafsirkan oleh Syiah dengan Sayyidina Ali. Inilah kesesatannya dalam penafsiran. Lagi ayat yang lain, surah An-Naba ayat pertama, amma yatasa'alun anin naba'il azim. An-naba'ul azim itu maksudnya Ali bin Abi Thalib. La haula wa la quwata illa billah. Allazi hum fihi mukhtalifun. Nah, dari mana ada ikhtilaf di situ ya? Subhanallah. Yang betul tafsiran Nabil Azim adalah hari kiamat. Ya. Hari kiamat. Baik, ayat yang berikutnya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yang ditafsirkan adalah walladzina amanu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Jelas itu plural lah. Tapi disebutkan huwa Ali.
bukan hum Ali, huwa Ali. Wa yadhkuruna al-hadits al-mawdu'. Ada riwayat yang mana menjelaskan bahwasanya Sayyidina Ali pada satu hari beliau sholat, sholat sunnah, bukan sholat jamaah, bukan sholat sunnah. Pastinya di masjid, tahiyatul masjid atau sholat ba'diyah, qabliyah, ya, tak pasti ya. Alhasil sholat di masjid, kemudian ada orang miskin, ya kan, orang miskin, fukara, di sampingnya atau lalu di sampingnya, kemudian beliau langsung memberikan cincin yang dipakai dalam keadaan rukuk. Wahum raki'un. Pun dikatakan dalam keadaan rukuk Sayyidina Ali memberikannya. Bukan dalam keadaan sholat membaca Fatihah, bukan. Dalam keadaan rukuk pun Sayyidina Ali membagikannya itu. Apakah dia sedang duduk di sampingnya, wallahu a'lam, ya kan, atau sedang berdiri itu orang fakir gitu. Nah, itu riwayat maudhu' ya, bi ijma'i ahli hadis ya. Yaitu riwayat yang berkenaan tentang tasaddaq, yang sedekah Sayyidina Ali ya, dengan cincinnya dalam salat. Ya, bentuk plural jelas, yaitu kekasih kita ya, walaknya kita ini pertama kepada Allah, kedua kepada Rasulullah, dan kepada saudara kita yang beriman. Itu walak ya. Inilah walak waliyukumullah. Kita mesti seorang muslim memiliki walak dan bara. Walak kita adalah Allah, Rasul, dan para ikhwan muslimin ya. Maka asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Wa kadzalika qauluhu ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Surah Baqarah. Nazalat fi Aliyin lamma usiba bi Hamzah. Nazalat fi Ali. Jadi mereka-mereka yang mana diuji dengan musibah kematian salah seorang kerabat, sedih ya kan, mereka sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah memberikan salawat, menurunkan, melimpahkan salawat min rabbihim wa rahmah. Yang dilimpahkan di sini itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Allah. Sayyidina Ali pada rame kan kerabatnya. Ya kan, Rasulullah, kemudian Abbas, kemudian Ja'far, Agil, ya kan. Nah, Ja'far belum meninggal lagi. Ja'far meninggal di perang apa? Mu'tah, ya kan. Ini dalam kejadian perang Uhud ya, Hamzah. Ya. Wa mimma yuqaribu hadza min ba'dil wujuh ma yadhkuruhu wallahu a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, kita akan lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Kita buka pertanyaan apabila ada. Jadi dipersilahkan, ada apa-apa pertanyaan silakan. Dokter. Ya. Kalau kita katakan pada zaman sekarang masih ada lagi ke golongan Mu'tazilah? Mu'tazilah sudah tak ada dalam bentuk aliran itu, kita tak jumpa ya. Tak jumpa ya, dalam bentuk kelompok aliran ya. Apa namanya, satu kumpulan ya. Itu tak tahu, saya tak jumpa saya. Ya. Meskipun sempalan Mu'tazilah pun saya tak jumpa ya. Kalau Khawarij ada sempalannya ya, Ibadiyah itu yang di Oman ya. Oman, negara Oman, bukan Jordan, Oman. Kalau Jordan ibu kotanya Amman ya. Nah, ini negara bukan ibu kota ya. Oman. Nah, ibu kotanya Masqat ya. Nah, itu alirannya adalah Ibadiyah. Ibadiyah itu ulama menjelaskan dia adalah bagian daripada Khawarij.
tapi pahamannya tidak se ekstrim Khawarij, agak lunak daripada Khawarij. Ya. Dari masalah fikih dan beberapa akidahnya memang Khawarij itulah ya. Khawarij. Itulah yang ada sampai sekarang Khawarij ya Ibadiyah itu. Yang lainnya saya tak tahu. Adapun Mu'tazilah memang tak ada sebagaimana Ibadiyah terhadap Khawarij itu tak jumpa saya. Nah, Mu'tazilah ini banyak yang mengaku ya, karena dia adalah kelompok yang dianggap sebagai paling rasional, ya kan, paling mengedepankan akal, gitu, argumen akli, gitu. Ya, di sini ada yang mengklaim Mu'tazilah baru, modern, yaitu liberal. Islam liberal mengklaim kami adalah terusan atau generasi Mu'tazilah modern. Ya, klaim-klaim seperti itu pun tak boleh dibuktikan juga ya kan. Kesesatan liberal itu kekafiran, bukan kesesatan. Kesesatan sikap melampau yang ditunjukkan oleh liberal yang sekarang ini adalah bukan penyimpangan yang sesat, tapi kafir. Sampai kepada kekafiran. Adapun Mu'tazilah sesat, ya, bukan kafir. Ya. Adapun Mu'tazilah itu adalah kesesatan yang kita jumpai, ya, melampau dalam kesesatan. Tetapi kalau yang sekarang ini liberal sudah mengingkari banyak pokok-pokok atau hukum hakam dan istilahnya menolak ya banyak ajaran agama. Jadi memang bukan seperti Mu'tazilah, hanya saja dia cara berdialek dengan liuk-liuk, dengan menggunakan rasio yang seakan-akan bagi orang yang bodoh saja lah. Ya, dia adalah orang yang paling rasional. Ya. Padahal isinya adalah penghancuran ajaran agama, menghancurkan. Maka apa yang saya boleh sebut ya kan terhadap liberal ini bukan Mu'tazilah ya, bukan Mu'tazilah dia. Mu'tazilah tak sampai kafir ya. Tapi kalau mereka kafir ya, saya katakan kafir. Dia punya pahaman itu ya. Mu'tazilah memiliki syubhah, ya. Syubhah ada. Kalau mereka tak ada syubhah, ya. Mereka adalah, ya itulah kita tak katakan syubhah dalam artian ya tak diakui sebagai aliran dalam Islam yang memang berlaku kesesatan, tetapi memang dia adalah orang yang nak menghancurkan Islam. Jelas Mu'tazilah tampil bukan nak menghancurkan Islam, memang sesat, ya kan? Hawa nafsu dia ikuti. Tapi liberal tampil ini memang ada agenda musuh Islam, nak menghancurkan Islam. Ya. Jadi apa yang dia bawa itu bukan hanya sesat, tapi kafir. Itu yang boleh saya katakan lah. Ya, yang lain? Tak ada. Oke, kita cukupkan. Tadi soalan, Dokter. Oke, untuk kelas kita cukupkan sampai di sini. Dan jumpa lagi insya Allah bila ada umur panjang di minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.